Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, iman, serta kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah tentang motivasi hidup, yaitu kunci menuju kesuksesan. Hadirin yang saya hormati, hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Setiap orang tanpa terkecuali pasti pernah mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Ada yang menghadapi kegagalan dalam pendidikan, ada yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dan ada pula yang merasakan kekecewaan dalam hubungan sosial. Semua itu adalah bagian dari kehidupan. Namun, banyak orang yang ketika mengalami kesulitan justru memilih untuk menyerah dan berhenti berusaha. Padahal, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan bisa menjadi pelajaran berharga yang membawa kita menuju kesuksesan. Sayangnya, tidak semua orang memiliki motivasi yang cukup untuk bangkit kembali setelah terjatuh. Mereka merasa tidak mampu, tidak cukup beruntung, atau bahkan merasa bahwa hidup ini tidak adil. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang motivasi hidup, yaitu kunci menuju kesuksesan. Tema ini sangat penting untuk dibahas karena motivasi adalah bahan bakar utama yang membuat kita tetap bergerak, tetap berjuang, dan tidak mudah menyerah. Tanpa adanya motivasi, kita cenderung menyerah pada keadaan, merasa putus asa, dan kehilangan arah dalam hidup. Dengan memiliki motivasi yang kuat, kita akan lebih siap menghadapi tantangan, lebih berani ngambil langkah besar, dan lebih yakin dalam mewujudkan impian. Nah, apa sih motivasi hidup? Motivasi hidup adalah dorongan atau alasan yang membuat seseorang tetap berusaha dan berjuang dalam mencapai tujuannya. Motivasi ini bisa berasal dari dalam diri maupun dari faktor eksternal. Ada dua jenis motivasi utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri, seperti keinginan untuk berkembang, rasa ingin tahu, dan kepuasan pribadi. Misalnya, seseorang belajar dengan giat karena ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Jenis yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik berasal dari luar, seperti pujian, penghargaan, atau dorongan dari orang lain. Contohnya, seseorang yang bekerja keras untuk mendapatkan promosi atau penghargaan dari atasannya. Nah, ternyata sejarah mencatat bahwa banyak sekali orang hebat yang mengalami kegagalan sebelum mencapai kesuksesannya. Yang pertama yaitu ada penemu bola lampu, yaitu Thomas Alva Edison. Beliau pernah gagal lebih dari 1000 kali sebelum akhirnya menemukan formula yang tepat. Ia berkata, "Saya tidak gagal 1000 kali. Saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Yang kedua, yaitu J.K. Rowling. Penulis novel Harry Potter ini pernah hidup dalam kemiskinan dan ditolak oleh lebih 12 penerbit sebelum akhirnya sukses besar. Dan yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai utusan Allah, beliau pernah mengalami rintangan dalam menyebarkan agama Islam. Mulai dari tolakan dari kaumnya, dicemooh, hingga mengalami berbagai ujian yang berat. Namun, dengan kesabaran dan keteguhan hati, beliau berhasil membawa perubahan besar dalam sejarah manusia. Kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan sebuah langkah menuju kesuksesan. Di dalam ilmu psikologi terdapat teori motivasi yang sangat dikenal, yaitu Hierarchy of Needs yang ditemukan oleh Abraham Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan
yang harus dipenuhi untuk mencapai kepuasan dan kesuksesan dalam hidup. Yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, seperti makan, minum, tidur, dan tempat tinggal. Yang kedua, yaitu kebutuhan keamanan, seperti keamanan finansial, kesehatan, dan perlindungan. Yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial, seperti memiliki keluarga, teman, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Dan yang keempat, yaitu kebutuhan penghargaan, seperti pengakuan, prestasi, dan rasa percaya diri. Akhir, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu mencapai potensi tertinggi dalam hidup, menjadi pribadi yang lebih baik, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Orang yang memiliki motivasi yang tinggi biasanya sudah mencapai tahap aktualisasi diri, di mana mereka tidak hanya berusaha untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Tanpa tujuan, hidup akan terasa hampa. Tetapkan tujuan jangka pendek dan panjang yang ingin kita capai. Dan yang kedua, selalu berpikir positif. Pikiran negatif hanya akan menghambat langkah kita. Fokuslah pada solusi, bukan pada masalah. Dan yang ketiga, yaitu bersyukur dan ikhlas. Jangan hanya fokus pada apa yang belum kita miliki, tetapi syukurilah apa yang sudah ada. Yang keempat, yaitu jangan takut gagal. Anggap kegagalan sebagai pembelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Dan yang kelima, yaitu bersandar kepada Allah. Doa dan usaha harus berjalan beriringan. Ketika kita pasrah kepada Allah, setelah berusaha secara maksimal, hati akan terasa lebih tenang. Hadirin yang berbahagia, dari pembahasan kita tadi, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting, yaitu hidup ini penuh dengan tantangan dan setiap orang pasti menghadapi kegagalan. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Yang kedua, yaitu motivasi adalah kunci utama dalam menjalani hidup yang penuh perjuangan. Tanpa motivasi, kita mudah terpuruk dan kehilangan arah. Yang ketiga, yaitu banyak tokoh hebat dalam sejarah yang pernah mengalami kegagalan sebelum kesuksesannya. Mereka tidak menyerah dan tetap berjuang, dan akhirnya meraih impian mereka. Yang keempat, yaitu dalam teori motivasi, kita harus memenuhi berbagai kebutuhan dalam hidup. Dengan puncaknya adalah aktualisasi diri, yaitu mencapai potensi tertinggi dan memberikan manfaat bagi orang lain. Yang kelima, yaitu kita bisa menumbuhkan motivasi dengan memiliki tujuan yang jelas, berpikir positif, bersyukur, tidak takut gagal, dan bersandar kepada Allah dalam setiap usaha yang kita lakukan. Semoga ceramah ini dapat menginspirasi kita semua agar terus berjuang dalam hidup. Jangan pernah takut gagal, karena setiap kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas perjalanan